3.500, 3.200, ya kan? 3.500, 3.200 dia akan muncul apa namanya, serapan pada OH. Nah, OH itu adalah stretching, di mana sebenarnya nilai-nilai OH dan sebagainya 3.400, 3.500, 3.000 dan sebagainya. Nah, sebenarnya nanti serapan-serapan itu ada yang tajam, ada yang ini, ada yang melebar dan sebagainya. Salah satunya OH, misalnya broad atau pelebaran, itu karena misalkan ada ikatan hidrogen misalkan. Jangan narrow biasanya itu non bonding. Jadi misalkan OH berikatan dengan OH itu kan bisa itu secara ada arti ikatannya lemah, misalkan non bonding, maka akan menyebabkan pelebaran energi atau pelebaran serapan gitu. Jangan ini pendek dan seterusnya. Nah, ini yang berkaitan dengan serapan-serapannya. Ini Anda bisa lihat di tabel. Ini misalkan ini ether ada yang terjadi gini, identifikasikan gugus yang fungsionalnya tertentu dulu, misalkan untuk ether misalkan COC, di mana COC itu pada serapan 1150, 1050. Nah, ini kan ether. Jadi Anda harus tahu ether itu sebetulnya kayak apa. Kalau Anda tidak tahu, makanya Anda tidak bisa menentukan. Atau kebalikannya, Anda tahu serapannya, Anda juga bisa menentukan. Atau akhirnya kita balik gitu. Kira-kira demikian. Nah, itu yang berkaitan dengan ini struktur yang apa namanya yang berhubungan dengan serapannya gitu ya. Satu kuncinya adalah Anda harus mengetahui struktur ini fungsionalnya, kemudian identifikasikan apa, atau dibalik serapannya berapa, karena itu sebenarnya serapan itu identik itu pada daerah-daerah yang hampir sama atau mirip, kira-kira begitu. Nah, misalkan NH dan seterusnya, dan CN dan seterusnya juga sama, kira-kira begitu. Misalkan H, CN, NH dan seterusnya juga kira begitu. Jadi serapan-serapan itu sebenarnya serapan-serapan itu misalkan NH sama OH itu hampir sama sepertinya. Ingat, Anda harus lihat masa reduksinya. Kenapa NH sama OH hampir sama? Mesti masa reduksinya juga hampir sama untuk stretchingnya nilainya berapa. Misalkan C dengan N itu sangat jauh, C dengan N dibandingkan O dengan OH itu sangat jauh. Jadi serapannya berbeda. Tetapi intinya adalah bahwa serapan yang muncul di sini bisa bending, bisa stretching. Oh iya, kalau nggak salah Anda juga waktu itu kita berikan bentuk serapan yang bending dan stretching dan sebagainya. Itu nanti akan muncul di dalam serapan nilai-nilai tertentu ini. Jadi dalam arti ini tidak mesti ini stretching, enggak, ini bisa bending, bisa stretching. Mungkin Anda juga harus belajar menghafalkan untuk banyak serapan apa gitu ya. Jadi misalkan ether, ester, karboksilat, itu Anda harus tahu. Misalkan karboksilat itu apa gugus ini ya, yang utama. Misalkan OH itu ada CO double bond, itu kan juga ada, misalnya begitu. Kalau Anda tidak tahu, Anda tidak bisa menentukan serapan atau nilai-nilai tersebut. Nah, misalnya ini karboksilat, maaf saya seling minum ya, karena humidity-nya rendah, jadi mungkin kurang, saya perlu kasih air. Oke. Nah, ini misalkan ini karboksilat, quinon, nilainya itu hampir sama. Misal aldehid ester, ya, Anda lihat di tabel itu nilainya hampir sama, 1700, 1600 dan sebagainya. Tetapi yang membedakan karena dia itu ada ikatan yang lain. Misalkan ester itu ada COOC gitu kan. Nah, dan ada juga misalkan aldehid, CO di terakhir. Nah, Anda lihat sebenarnya dari sini dia akan memberikan nilai serapan yang relatif berbeda kalau Anda tahu. Nah, kenapa demikian? Tentu saja kekuatan ikatan juga berbeda. Anda juga lihat seperti CF, CBR dan sebagainya. Anda juga harus bisa membedakan mana yang paling kuat atau tidak. Nah, ini misalkan asam butirat, Anda harus bisa membedakan ini serapannya apa dan sebagainya. Anda juga harus bisa membedakan ini. Yang paling mudah adalah CC, misalkan ikatan C dengan C.
sorry, CH di dalam ikatan single bond C dengan C, nanti mesti akan muncul CH, akan muncul dua mesti, simetrik dan asimetrik. Ya, ini mungkin tidak saya tuliskan, tetapi Anda harus mengerti dengan kuliah kayak gitu. Jadi nanti akan muncul serapan di 2900 sama 2950, di mana asimetrik itu punya energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan simetrik. Demikian juga dengan CH double bond yang lebih sekitar 3050, 3010 dan seterusnya, di mana asimetrik energinya atau longitudinnya mesti lebih tinggi, kira-kira begitu. Ini yang berkaitan dengan IR. Nah, ini berapa data IR? Ini Anda bisa lihat, misalkan ini beberapa contohnya. Nah, ini contohnya ini misalkan. Nah, Anda bisa melihat spektrum ini. Yang mudah ini, Anda perhatikan dahulu. Nah, ini adalah satu suatu aldehid ya. Di suatu aldehid itu, formaldehid dalam hal ini, dia akan mempunyai serapan yang tertentu. Coba Anda perhatikan dulu, biar Anda mengerti. Saya kasih waktu untuk memahami sebentar. Oke, Anda sudah mengerti kira-kira? Jadi ini adalah suatu formaldehid atau aldehid. Yang harus Anda lakukan adalah identifikasi CO double bond. CO double bond itu sangat kuat, biasanya muncul serapan yang sharp dan narrow di daerah 1750 stretchingnya. Nah, Anda sekarang sudah bisa membedakan mana stretching, mana bending dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk CO stretching itu muncul ini sangat spesifik untuk aldehid. Kemudian lagi adalah di sini akan ada CH itu. Nah, CH-nya adalah CH muncul simetrik dari 2700 sama 2850. Nah, ini salah satu contoh aplikasi dari IR. Tapi ini secara teoritis memang demikian, tapi faktanya nanti berbeda nilai-nilainya. Berbeda apa? Mungkin serapannya lebih lebar sebagainya. Ini adalah gambar yang ideal. Nah, ini untuk CH2 scissoring, tekuan. Nah, ini semua tekuan ya. Biasanya tekuan di daerah kemarin saya berikan tabel. Kalau tekuan itu di daerah yang energinya rendah. Nah, kalau statik sudah energinya tinggi, kira-kira begitu. Ada yang bertanya? Atau ada pertanyaan? Ada yang tidak mengerti? Oke, kalau nggak saya lanjutkan. Nah, ini kemarin instrumennya sudah saya berikan untuk IR. Terus kemudian ini propanol. Nah, ini kapan relatif dari 1500 propanol ini yang relatif besar atau relatif yang lainnya ada sama. Ini di daerah CH2 ini, CH2. Jadi ini adalah OH, darah OH gitu. Nah, ini bending, scissoring dan seterusnya, ini ada di daerah sini. Ini scissoring, wedging dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Jadi nanti akan muncul. Jadi ingat Anda bisa mengidentifikasikan mana senyawa apa kira-kira, terus mana serapannya dari mana. Nah, ini salah satunya segmennya.
Oke, ini hanya salah satu contoh aja dari asam dan seterusnya. Ini dari saya salah satu contoh yang berhubungan dengan ini, dengan apa namanya, dengan serapan-serapan. Oke, saya rasa IR cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, saya cukupkan untuk IR. Sekarang kita beranjak ke MS. Ini harusnya udah ini diperbaiki. Oke. Oke, sekarang kita berbicara MS. Secara umum, kalau MS itu berkaitan dengan ini, dengan misalkan spektroskopi, Anda pengen tahu sesuatu hal. Oke, ini MS nanti akan terlihat termasuk salah satu yang powerful, seperti juga dengan NMR. Dan menurut saya lebih kuat daripada IR posisinya. MS sama apa namanya? MS sama NMR itu termasuk yang kuat di dalam bentuk organik. Oke, sekarang perhatikan ada gambar namanya spektra. Informasi apa yang ini yang Anda peroleh? Oke, sekarang sebelumnya, oke, saya akan dulu, saya stop dulu. Oke, sekarang hitung suatu massa, suatu toluen. Berapa anunya, masa relatifnya toluen berapa kira-kira? Coba hitunglah. Saya minta bantuan. Ada yang menjawab. Saya tunggu. Berapa masa relatif dari toluen? Berapa kira-kira? Berapa? 92, Pak. 92 yang lain? 23 orang? Berapa saya kira? 92,14, Pak. 92,14. Kok tahu 14 dari mana? Oh, kamu googling ya? Benar ya, mesti kamu googling ada 14 segala. Kalau gitu nggak mungkin Pak. Kamu ini. Kenapa? Iya, Pak. Oh iya, bisa kamu googling. Oh, kenapa sekarang pertanyaan 14-nya itu gimana kok bisa ada 14? Itu pakai apa kira-kira? Nah, sebenarnya itu yang nilai yang Latifah tunjukkan tadi, sebenarnya ini sebenarnya.
Nah, 92 ini sebenarnya 92. Sekarang pertanyaannya 92 dari mana? Ngitungnya. Sebenarnya ini kalau MS itu Anda bisa lihat bahwa di sini akan muncul nilai 92. Nah, dari sini Anda sudah bisa tahu, oh, masa relatifnya bisa terlihat kalau dengan menggunakan ini gitu. Nah, dari sini Anda juga ada bisa melihat, oh, ternyata MS itu bisa untuk ini menentukan masa relatif begitu. Anda perhatikan ini ada apa namanya, ada angka-angka 10, 7, 5, 60. Ini apa? Ini merupakan massa yang bermuatan M per Z. Z itu muatan, massa bermuatan ya. Kemudian ini relatif abundance, itu kelimpahannya. Dimana kelimpahannya itu begini. Yang terbesar nanti akan nilai 100 paling tinggi. Yang sisanya relatif terhadap nilai 100-nya ini. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Sebentar. Atau perlu diulang? Perlu diulang Pak yang relatif tadi Pak. Maksudnya gimana Pak? Yang mana? Sebentar, suaramu kecil ya? Perlu diulang yang bagian relatif tadi Pak. Kurang paham saya. Ini kelimpahan relatif. Kelimpahan itu adalah eksistensi yang ada di situ gitu. Misalkan ini yang paling tinggi ini gitu. Ini yang 100% kamu hitung yang paling tinggi. Berarti kelimpahan 100%. Sisanya mana? Sisanya ini berapa persen? 80% dari 100%. Ini berapa? Ya kira-kira 15% dari 100%. Ini berarti 15%, ini 12% dan seterusnya. Itu kelimpahan relatif. Kamu hitung yang paling tinggi yang mana? Itu kamu cap sebagai 100%. Yang sisanya itu relatif terhadap 100%-nya itu tadi. Kira-kira begitu. Gimana saya kira mengerti Indah? Oke Pak. Bisa Pak. Oke. Ada lagi? Sebentar saya tak buka gerai dulu sebentar. Saya naikkan sedikit. Oke, ya mohon maaf saya ngajar dari sana di sini jam 2 pagi tadi, ada jam pertama. Sekarang saya ngajar jam ini udah jam 9, hampir jam 9 di sini, jadi lumayan lama juga tadi dari pagi sampai ini. Oke, ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kenapa muncul demikian? Pertanyaannya, kenapa muncul apa namanya? Kenapa kosnya bisa kayak gitu Pak? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Tapi intinya adalah Anda sudah tahu kira-kira spektrul massa begitu gitu. Nah, sekarang ini Anda perhatikan dahulu. Anda metil buten berapa itu MR-nya kira-kira massanya? Maksudnya berapa ini? Metil butana. Nomor bantuannya? 43 bukan Pak? Ternyata salah. Tepatnya terima kasih bantuannya. Ternyata ini 72. Kamu hitung aja kalau nggak percaya. C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 12 berapa? 60. 60 tambah tambah 6, 8, 9, iya, tambah 12, berarti 72. Nah, ini adalah massa relatifnya. Sekarang MR itu massa dari senyawa ini maksudnya.
Sekarang yang 100% yang mana ini? Nilai 100% yang mana sekarang? Mungkin kamu mau menjawabnya itu tadi. Siapa namanya? Tadi siapa menjawab? Latifah, Pak. Latifah. Kamu tadi kayaknya mau jawab itu kayaknya. Yang 100% itu berapa? 43 ya Latifah ya. Jadi yang 100% itu Pak. adalah yang 43. Berarti kalau 57 berapa persen nih kira-kira? Kira-kira aja. Berapa Latifah? 30-an persen gitu enggak, Pak? Atau 57 kok 30% gimana? Oh, 100%. yang 57. Yang 57 90 atas gitu, Pak. Oke, 95 ya atau 97 gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Kalau 29 relatif limpahan relatifnya berapa? 29. Setengahnya, Pak, 50-an. Ya 50 berapa sebutkan aja kira-kira aja. 50-an berapa? 59. Kalau 59 ya salah. Berapa Latifah? 53. 53 ya oke lah 53 atau 55 oke. Jadi apa namanya, Anda tentukan yang besar mana, baru diikuti yang berapa persen dari itu limpahan relatifnya. Tetapi informasinya itu apa kira-kira? Nah ini yang menarik gitu. Ternyata nilai 43 itu juga tidak sembarang muncul, 57 tidak sembarang muncul, 72 tidak sembarang muncul. Kalau 72 ini jelas ini kan MR ini. Nah, kenapa MR-nya bisa muncul? Nanti ini apa namanya yang harus kita pelajari kenapa demikian gitu. Oke, tapi apapun Anda sudah tahu kira-kira demikian. Kalau ini tentukan berapa MR-nya? Masa relatifnya berapa itu? Berapa? MR-nya 86, Pak. Betul, ya. Terus yang paling paling besar apa namanya? Apa namanya? 100% yang 100%-nya 100% 43 namanya base peak. Base peak itu adalah puncak dasar. Jadi yang 100% namanya base peak. Kenapa namanya base peak? Nanti Anda ini nanti saya kasih tahu. Terus yang 86 yang diidentifikasi sebagai massa relatifnya namanya ion molekular. Jadi ion molekular apa? Jadi itu yang nilai 86 itu namanya ion molekular. Sementara 43 itu adalah base peak-nya. Itu kira-kira. Oke, kalau ini sama ya. Kalau ini base peak-nya berapa ini? Base peak-nya berapa kalau ini? base peak-nya 57. Ion molekularnya? Ion molekular? Molekularnya 86. 86. Jadi Anda tahu. Sekarang ini, yang pecahan-pecahan ini namanya fragmentasi. Fragmennya. Pecahan, namanya fragmen, kenapa disebut pecahan? Nah, yang mengalami pemecahan itu prosesnya namanya fragmentasi atau pemecahan. Pemecahan dari apa, Pak? Ya tentu saja dari senyawa ini pecah gitu. Massa kan kita berbicara massa. Ini adalah massanya hanya melepas satu elektron dan dia pecah. Ini pecah gitu. Makanya fragmen. Nah, ini sedikit Anda tahu logikanya dari mana? Nah, ternyata dari sini. Ternyata senyawa ini awalnya adalah senyawa yang netral. Tetapi gitu dimasukkan MS, kita berbicara spektroskopi massa ya. Dia akan ditembak oleh sinar elektron, maka dia akan lepas satu elektron.
Tetapi ini kan radikal. Radikal itu tidak stabil. Artinya kalau ketabrak atau kena tumbukan atau kena sinar lagi, dia akan pecah lagi. Nah, pecahnya jadi apa? Pecahnya jadi ini. Nah, jadi ini dia pecah menjadi muatan positif sama radikal. Kemudian pilihan yang lain dia pecahnya menjadi ini, terus menjadi ini radikal, muatan positif dan ini. Nah, ternyata nilai-nilai yang ketembak tadi, yang pecah tadi, ternyata dia pecah karena ketembak lagi atau tumbukan. Nilai ini adalah nilai massa yang terionisasi, akhirnya melepas satu elektron, maka menjadi bermuatan positif. Makanya dia menjadi 86. Makanya terdetek. Ingat, mungkin belum saya kasih tahu bahwa spektroskopi massa atau MSI itu dia akan mendeteksi senyawa yang bermuatan positif. Jadi yang bermuatan positif nanti itu yang akan terdeteksi, kira-kira begitu. Yang radikal apa terdeteksi, Pak? Jawabannya tidak. Jadi Anda lihat yang ada muatan positifnya di sini. Ada berapa ini jumlahnya? Ini sama ini maaf, ini ada probabilitas ya. Oke, sekarang berapa jenis berapa jenis muatan positif yang Anda lihat di sini di reaksi ini? Berapa jumlahnya? Saya tunggu sampai menjawab. Berapa jumlah jenisnya bermuatan positif? Ada berapa jenis? Jenisnya ada 3, Pak. Ada 3. Yang ini sama ini kan? Ini sama ini kan sama sebenarnya, iya kan? Berarti yang akan muncul ada 3 jenis ini, 86, 57, dan 29. Kok 57 dari mana? Hitung aja ini kalau nggak percaya. CH3, CH2 berapa ini? Benar nggak nih? Coba kalian hitung. Ini juga kalian hitung. Yang atas berapa ini? Yang di kursor ini? Berapa? Kalau ini total berapa ini? Kamu itu berapa ini? Yang ini berapa? Ini udah ketemu 86 tadi. Kalau yang ini? Yang itu 57, Pak. Yang bawah? 29. Ya, perhatikan. Ini muncul di 57 dan ini 29. Artinya apa? Yang bermuatan positif nanti akan muncul di dalam spektra massa. Kira-kira begitu. Ini gambarannya tentang spektroskopi massa. Jadi munculnya kenapa ya, ini ketembak sinar elektron dia akan pecah dari sedemikian rupa sehingga gitu, kira-kira begitu. Nah, ini adalah sama. Ketika MR-nya sama, dia akan pecah jadi ini dan seterusnya. Tentu saja bermuatan positif. Nah, sekarang pecahnya bagaimana? Secara umum spektroskopi massa dia itu ini ada sampel masuk ke dalam ini, ke dalam namanya. Anda perhatikan dulu gambarnya. Ini saya nggak tahu, habis saya kiblatnya kok ini ya, salah ya? Apa perlu dikalibrasi ya? Saya tuh nggak tahu, kemarin ini salatnya menghadap ke utara, menghadap kutub utara ini.
Anehnya ini. Oke. Ini ada sampel, kenapa bisa begitu? Ini maksudnya ini, kenapa bisa muncul ini? Karena ternyata ada proses di dalam instrumen itu yang awalnya adalah dia itu ada sampel, entah karena sampel yang tidak bermuatan ini, kemudian dimasukkan ke dalam ini, ke dalam yang namanya chamber. Nah, pada waktu masuk, jadi sampelnya itu diuap kan, dalam bentuk uap, dia masuk ke dalam chamber. Maka dia itu akan masuk ke sini. Ternyata di sini ada filamen dan dia itu menembak dengan sinar elektron, maka akan terjadi demikian. Maka akan terjadi ini lepasan elektron dari senyawa itu karena ketimpangan itu. Nah, di satu sisi ion yang bermuatan positif, di sini ada ion repeller atau penolak ion. Maka yang bermuatan positif tadi dia akan masuk ke dalam sini karena kedorong. Nah, satu hal lagi, pada waktu sebelum kedorong mungkin dia kena sinar lagi, kemudian tabrakan lagi dan seterusnya sehingga dia pecah-pecah menjadi ini. Nah, nanti mungkin ada lagi yang pecah lebih kecil-kecil lagi gitu ya. Tetapi intinya dia bukan ini aja, tapi nanti ada yang kecil-kecil lagi. Kalau ini kan muncul 3, maksudnya misalkan contohnya ini. Nah, dia akan pecah menjadi kecil-kecil lagi. Intinya begitu. Nah, dari sini kemudian elektron itu akan didorong masuk ke dalam slit. Kemudian akan dimasukkan di dalam unit pemisah. Tapi intinya bahwa di sini ada pemanas dan electrically ada elektron trap dan ini ada sinar elektron. Bahwa senyawa itu masuk kemudian ditembaki memang demikian dan dia akan pecah-pecah dan semua yang bermuatan positif itu karena ada ion repeller maka dia akan didorong keluar di sini. Kira-kira begitu. Sehingga akan muncul yang kayak gini. Ini adalah gambarannya kenapa kok bisa begitu. Jadi spektroskopi massa itu termasuk ini. Ya saya nggak tahu itu spektroskopi juga kayaknya nggak tepat-tepat amat, tapi ya bolehlah kita katakan spektroskopi massa gitu. Nah, ini adalah yang saya tunjukkan ini adalah ya, di dalam unit sini. Nah, sekali lagi bahwa yang saya gambarkan ini ada di sini, jadi sampelnya masuk ke dalam sini. Terus pertanyaannya setelah keluar dari sini bagaimana Pak? Setelah keluar dari sini. Nah, ternyata setelah keluar dari sini, di sini ada namanya akselerator. Jadi ada tegangan yang dia selain didorong di sini dia dipercepat gitu. Nah, pada saat dia dipercepat dia akan belok ke arah sini, ke arah penguat, hingga dia akan diterima ke dalam suatu penerima atau detektor. Nah, di dalam proses ini pada prinsipnya dia itu akan berbelok. Jadi senyawanya itu akan berbelok. Jadi senyawa di sini akan berbelok, akan ke sini atau ke sini dan seterusnya. Dengan yang di sini akan dia masuk ke dalam sini sehingga dia akan diterima. Kira-kira begitu.
Jadi artinya apa? Yang di sini nanti ada yang nabrak sini, ada yang kebablasan, ada yang berbelok. Ini ada prosesnya, nanti Anda harus pelajari kenapa bisa demikian. Ternyata di sini ada efek defleksi atau pembelokan, di mana sebenarnya alat itu bisa diatur, diarahkan sehingga diurutkan mana yang masuk, mana yang tidak begitu. Tapi ingat, alat ini bekerja pada temperatur yang pada tekanan yang relatif rendah, sehingga elektron itu bisa masuk ke dalam sini gitu kira-kira, dan akhirnya terdeteksi. Nah, artinya apa? Anda sudah tahu bahwa di sini ada unit ionisasi, kemudian unit percepatan, kemudian di sini ada unit pembelokan, dan ini ada unit pendeteksian. Dan ini adalah prinsip dari alat MS sendiri. Ini saya balik. Jadi saya berikan contoh dari prinsip dari suatu analisis MS. Saya balik dahulu. Nanti teorinya banyak ternyata. Kelihatannya simpel, tapi teorinya banyak di situ. Oke, kira-kira apa ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Karena ini agak panjang ya ceritanya. Oke, sebentar. Nah, kita berbicara tentang spektroskopi massa. Ini sedikit teori, mungkin agak nggak enak, tetapi Anda harus tahu. Jadi spektroskopi massa itu artinya apa? Di sini artinya mendeteksi molekul, massa suatu molekul atau fragmentasinya atau fragmen-fragmennya. Terus kemudian yang namanya sampelnya tadi adalah sampel yang teruapkan, maka dia syaratnya adalah volatil dengan berat molekulnya sekitar hingga 1000. Jadi suku Dalton, jadi sekitar mungkin kalau lebih dari itu kan mungkin nggak bisa menguapkan. Jadi sekitar itu hingga 1000 kira-kira. Nah, dia akan mencatat berat molekul dengan massa per rasio M per Z yang kita bilang. Kenapa M per Z? Karena tadi kan elektronnya lepas tuh, makanya dia akan berbentuk muatan positif. Kemudian molekular ion atau MR yang tadi itu akan terpecah-pecah menjadi fragmen-fragmen yang bermuatan lagi dengan bentukan MZ yang lebih kecil. Tentu saja dia berhubungan dengan struktur molekulnya. Makanya Anda tidak bisa memecah sembarangan, enggak, tetapi berhubungan related dengan
senyawa yang akan Anda analisis. Misalkan kalau ether bagaimana, kalau ester bagaimana, Anda juga harus mengerti nanti. Jadi bukan, oh saya putuskan ini gitu, nggak bisa gitu. Tidak boleh putus sepihak, itu nggak bisa gitu. Kira-kira demikian. Oke, apa ada yang bertanya? Langsung diputus saja kalau ini. Nah, jadi secara prinsip kita berbicara tentang bagaimana dia terionisasi. Ternyata dia ada tembakan ion yang dihasilkan dari ion sekitar 70 elektron volt. Jadi sinar yang ini tadi itu muncul 70 elektron volt, energinya sekitar itu, atau 6000 kilojoule. Dan dia memindahkan molekul atau menjadi ion memberikan 1000 kilojoule, kira-kira begitu, yang diperlukan untuk melepaskan elektron, sehingga kelembapan energi memberikan ini ion-ion daughter. Jadi misalkan ini secara prinsip energi yang diberikan itu 1000 joule untuk membuat ini yang molekular. Tapi kan ada sisanya itu misalkan 6000-an berapa. Dia akan memecah menjadi bentuk kecil-kecil lagi, gitu. Itu dan juga karena tumbukan juga bisa gitu. Jadi banyak teori, karena ini juga namanya juga asumsi juga gitu ya. Tapi intinya itu ada energi, entah apapun, entah karena tumbukan, entah karena terjadi tembakan lagi sisanya energi yang ini tadi. Maka yang awalnya ini menjadi 16, pecah menjadi lagi, pecah menjadi lebih kecil lagi, dan pecah menjadi kecil lagi. Ingat, yang terbaca hanya yang bermuatan positif, kira-kira begitu. Terus kemudian untuk ini di sini ada teori. Sebentar ini oke. Nah ini kayaknya saya melompat nih ngajarinya nih. Kita saja dulu. Kayaknya melompat nih kayaknya. Oke. Jadi di dalam yang namanya defleksi, ini bisa kenapa begitu. Ternyata setelah dia ini kan ada percepatan tuh, makanya dia bentar, ini percepatannya berapa ya? Bentar, ini percepatannya di sini. Saya lupa, ini kalau saya 30.000 kilovolt, ini tinggi sekali dia untuk mendorong ion molekular. Nanti kita cek lagi. Tapi intinya kita langsung melompat ke defleksi. Dalam unit defleksi ini, maka mass M per Z-nya itu akan keluar. M per Z-nya dia itu akan keluar ke sini. Dan dia itu melengkung. Nah, ternyata apa? Ternyata di sini ada medan magnet P. Jadi di sini ada medan magnet P. Sebentar gambarnya. Oh ya, sama ya. Di sini ada medan magnet P yang dia itu bisa mengatur membelokkan medan ini, membelokkan ion-ion tersebut biar dia itu belok. Jadi dari sini dia ada medan magnet yang dia itu dia akan membelok atau dibelokkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini ternyata di sini ada, saya coba perhatikan, di sini ada kinetik energi yang dia membuat dia dibelokkan atau membelok sehingga ini berbelok sehingga dia akan ini. Nah, misalkan ini mv kuadrat per 2 per zv. Nah, di sini
sebentar, ini agak rumit ya, bagaimana saya menjelaskan ya. Nah, sekali lagi sebentar. Di sini ada energi, ada B. B itu medan magnet yang membuat dia berbeloknya begitu. Nah, sebentar, kok ini nggak ada anunya ya? Sebentar, saya cek lagi. Oke. Oke. Dan sekali lagi ini ada B yang membuat ini ion-ion itu berbelok. B itu apa? Medan magnet yang membuat dia itu berbelok. Tetapi ingat, sebelum dia berbelok, dia itu didorong oleh suatu voltase atau tekanan yang sangat tinggi. Dia itu kalau tidak ada belokan, dia itu lurus. Dia itu akan bergerak lurus ke sini. Tetapi karena dia ada medan magnet, dia itu tiba-tiba berbelok magnet gitu, kira-kira begitu. Nah, di sini ada hubungan dengan voltase, unit percepatan di sini voltase, dengan B medan magnet yang diterapkan di sini supaya dia itu berbelok, dan itu bisa diatur berapa beloknya berapa. Nah, kalau ternyata kita lihat dalam hubungan matematikanya begini, jadi misalkan dia ditembakkan di sini, dia akan menghasilkan energi kinetik. Dorong ke sini ada energi kinetik. Nah, energi kinetiknya itu yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh dengan voltase V itu setengah mv kuadrat. Nah, dan itu relatif sesuai dengan ZV, berarti voltasenya. Dan Z itu berapa ininya, berapa banyaknya muatannya berapa, nilai muatannya, ini V itu voltasenya. Jadi ada hubungan, misalnya dia mengaplikasikan voltase sekian, dia akan menghasilkan energi kinetik berapa. Sehingga kalau kita definisikan adalah V kita lepas V kuadrat, hubungannya adalah V kuadrat kecepatannya 2ZV per M. Jadi ada hubungannya dengan voltase dan masanya. Dengan demikian, di dalam ini magnetic analysis, gaya sentrifugal dari ion-ion, sentrifugal itu adalah Anda tahu nggak sentrifugal dengan sentripetal apa? Sentrifugal itu adalah misalkan dia nekuk, misalkan ada ini tuh, ada apa namanya? Sentrifugal itu ke arah ini, misalkan ada bentuk bola, dia ke sini ada sentrifugal. Kalau ditarik ke sini adalah sentripetal. Jadi karena dia ada didorong dan dia ditarik, dia ada keseimbangan antara energi kinetik dengan medan magnetnya yang menarik. Jadi dia mendorong tapi dia ditarik, sehingga dia seperti kalau Anda ini melempar semacam batu, dan ada talinya, dia itu muter gitu. Dan di situ ada energi pada waktu dia ini dilempar dan dia ditarik gitu. Demikian juga dengan ini gitu. Nah, dari sini ada kesamaan energi sentrifugal dan sentripetal. Nah, Anda harus tahu gaya ininya, gaya sentripetalnya, gaya yang menarik pada saat itu rumusnya mv kuadrat kecepatnya dibagi dengan R sama dengan ZBV. B itu apa? Magnet yang diaplikasikan. Jadi pada waktu tarik itu dia akan menghasilkan nilai R tertentu gitu. Pokoknya menghasilkan R itu kan tentu saja ada B dan V. Nah, nilai R-nya berapa nanti tergantung B dan V ini. Tetapi intinya adalah kecepatannya itu tergantung dari ZBR, R-nya per M. Nah, dari atas adalah kesamaan dengan atas, kita masukkan V-nya tentu saja 2ZV per M sama dengan Z kuadrat B kuadrat R kuadrat per M dari sini, ya kan? Ini Anda masukkan akan muncul ini, sehingga kita akan mencari hubungan M per Z dengan R. Nah, ternyata kita ketemu M per Z sini samakan, ini disamakan
Nah, ini ketemunya MZ B kuadrat per R kuadrat per 2V, di mana R sama dengan akar M per Z per 2V per B kuadrat. Ini ketemu R-nya. Jadi R-nya ini nanti Anda akan ketemu berapa, kira-kira gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, jadi apa dari sini? R yang dihasilkan atau belokan di sini yang R yang dihasilkan di sini itu tergantung dari M per Z sama voltase sama B magnet. Artinya apa? Misalkan pengen R-nya kecil besar, di sini ada MZ-nya itu masanya tertentu kan, maka bisa diatur voltasenya berapa, B kuadratnya berapa, gitu kira-kira. Sehingga dengan demikian Anda bisa memperkirakan, Anda bisa mengatur semuanya masuk misalkan. Itu kamu lakukan perubahan V per B dengan cepat, V atau B dengan cepat, maka R-nya akan berubah-ubah dengan cepat. Sehingga ini nanti masanya di sini semua akan masuk ke dalam ini detektor. Kira-kira begitu. Apakah Anda mengerti? Sebentar. Apakah ada pertanyaan? Karena ini penting, salah satu prinsip kenapa masa itu akan muncul ya, akan semacam masa itu bisa dibelokkan, bisa deteksi karena penting. Jadi ini nanti kita sekan V per B-nya divariasi gitu biar dia masuk semua. Kira-kira begitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah ini tadi sudah ini kecepatan dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan lagi. Selain ini, selain unit pemisah yang bentuknya kayak gini, ada unit pemisah yang lain, namanya quadrupole. Nah, quadrupole itu apa? Jadi quadrupole dia itu, Anda tahu quadrupole itu apa? Ada 4 pole, sini positif negatif. Ini ada namanya unit pemisah yang mungkin prinsipnya berbeda dengan ini. Ini namanya quadrupole. Jadi quadrupole itu caranya begini. Jadi suatu massa yang keluar dari ion source itu masuk ke dalam sini dan dia dibelok-belokkan begini. Nah, masanya berwarna positif tuh. Nah, positif akan menambah negatif, ternyata ini dirubah. Muatnya dirubah dari negatif ke positif, positif ke negatif. Maka dia itu tidak akan keluar dari pole itu. Jadi intinya dijaga, dipagari gitu. Dengan cara ini diputar, muatan negatif, positif dan seterusnya dia diputar, dirubah-rubah. Sehingga dia akan bentuknya seperti gini. Dia begitu dia ada negatif, dia belok ke negatif. Tiba-tiba berubah positif, dia menolak lagi dan seterusnya. Sampai dia itu berbelok-belok, akhirnya dia akan keluar ke detektor. Nah, di mana di sini ada DC dan AC voltase yang akan merubah jalurnya itu atau lajurnya itu, kira-kira begitu. Nah, ini berkaitan dengan quadrupole. Jadi Anda sudah tahu, yang ini tadi, mohon maaf saya lupa mengatakan, ini namanya medan magnet sektor, yang ini namanya quadrupole. Sehingga dengan kata lain nanti ini dia akan memenuhi jalur, dia akan masuk ke sini dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Apa ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Oke, anggap tidak ada. Jadi saya ulangi lagi, ini sampel, ini dia masuk, dia ditembak, dia ada unit slit unit percepatan dengan voltase berapa, 30.000 kilovolt, dan dia terdorong di sini, dia menghasilkan energi kinetik. Ternyata dia dibelokkan, yang tadi ini saya simpulkan beda dengan ion quadrupole, maka dia ada yang kita scan itu biar dia masuk itu, kalau ada yang nabrak tentu saja dan seterusnya, maka dia akan ini dan dideteksi. Kalau ini saya ulangi lagi, dia akan dijaga, dia masuk keluar dan seterusnya. Maksud saya dia terjaga, dia bermuatan positif dan tidak bermuatan dia akan keluar ya tentu saja, dan positif itu akan negatif, negatif akan dia dirubah jadi negatif positif, positif negatif, dan dia akan masuk ke sini pada prinsipnya sehingga dia akan terdeteksi. Nah ini berkaitan dengan dengan MS. Oke. Ini oke, apa ada pertanyaan? Ini masih panjang jalannya. Kalau Anda tidak mengerti nanti tambah parah lagi ya. Kalau Anda ini mau bertanya aja. Tetapi ingat, saya sudah memberikan analisis datanya bagaimana, itu yang basic. Terus kemudian bagaimana kok bisa muncul itu sudah di ion chamber ini ada ionisasi, kemudian ada model penguat, kemudian ada ini unit defleksi atau pembelokan itu dengan medan Mann-Scheffer atau dengan quadrupole. Jadi ada dua jenis. Dan ini ada lagi yang namanya time of flight, tapi nggak usah ini, dua aja yang Anda pegang dulu, karena secara umum quadrupole itu sering atau muncul yang ada di yang digunakan di Indonesia gitu, rata-rata karena murah ya. Nah, jadi itu adalah teknik pemisahnya dengan sistem ionisasi. Apa ada pertanyaan? Kalau Anda semakin bingung loh kalau Anda ini, karena ini semakin lama semakin ini ya, semakin agak berat lah kira-kira begitu. Mohon maaf kalau nanti ujiannya misalkan hari ini, misalkan mungkin bisa Senin, bisa Sabtu, bisa Minggu, kira-kira kalau seandainya hari Sabtu gimana? Ini hanya kira-kira saja. Kalau Anda mau aja gitu. Halo, kok ini tidak merespon? Oke, kalau gitu nanti kita kesepakatan aja kalau gitu. Tapi ini intinya terserah nanti Anda nanti ujian mungkin banyak yang ini yang karena saya jelaskan gitu ya. Jadi mungkin Anda mungkin bisa membaca boleh, tapi mungkin mungkin banyak hal yang mungkin Anda misinformasi kalau seandainya Anda tidak mengikuti perkuliahan. Saya sih tidak apa-apa, terserah mau ikut kuliah apa enggak. Oke. Di sini ada teknik ionisasi. Di sini ada namanya electron impact. Jadi ada teknik ionisasi. Jadi ada bermacam-macam teknik ionisasi.
Yang tadi itu saya tunjukkan tadi itu adalah dengan metode dengan metode electron impact. Nah, di sini ada electron impact. Jadi di sini ada elektron ionisasi, ada electron impact. Dimana ini yang tadi itu saya jelaskan ada basic ionisasi, misalnya ditembak dengan sinar elektron. Jadi dia akan melepas satu elektron dan seterusnya. Dimana kemudian dia harus volatil, jadi senyawanya kurang dari 1000. Kemudian dia mempunyai volatilitas yang lumayan. Kemudian ini ada jadi energinya itu transfer di dalam elektron. Jadi ini yang tadi yang saya gambarkan tadi. Terus kemudian ini ada jadi gini, ini dia akan melepas elektron dan kemudian ditumbuk dan sebagainya. Jadi ini elektron impact itu kayak gini. Ini adalah dengan metode electron impact. Jadi dia akan ditembak dan seterusnya, dia akan keluar, dia akan keluar di sini dalam bentuk molekul. Tapi nanti ada ini electron impact yang standar. Kemudian saya kasih tahu namanya chemical ionization. Chemical ionization ini sebenarnya sama dengan electron impact, tetapi pada prinsipnya dia itu akan bedanya. Dia didampakkan gas metan atau amonia. Jadi gas metan sama amonia itu dia akan terionisasi menjadi demikian. Jadi kalau tadi kan langsung tuh senyawanya ditembak. Kalau ini dia akan masukkan gas metan. Nah, gas metannya tadi akan mengionisasi sehingga dia akan membentuk ini. Nah, kemudian yang innya tadi, yang hasil dari metan ionisasi metan itu, dia akan menabrak ke senyawa target. Tapi ingat, kalau misalkan senyawa yang punya nitrogen dan oksigen, misalnya asam dan oksigen, maka protonasinya menjadi M+1. Jadi dia akan misalkan ini jadi M+1. Sedangkan untuk alkana, dia akan melepas H1 ini. Dia akan lepas gitu. Dia akan melepas demikian. Kira-kira begitu. Nah, oke. Kemudian saya lanjutkan lagi, ada namanya, ini nggak begitu penting ya, tapi ada tahu saya harus berikan. Ini adalah field ionization disruption. Jadi ini molekul akan melalui tip atau ujung anoda yang kemudian elektron dari senyawa itu akan diserap. Nah, sehingga dia akan bermuatan positif. Dia menghasilkan dan molekul ion. Jadi ion molekulnya menjadi besar. Jadi nanti Anda bisa melihat pola-pola dari ini. Misalnya chemical ion tadi, misalkan dia akan muncul M+1 di mana ion molekulnya juga tinggi dibandingkan kalau dengan teknik ionisasi elektron impact tadi banyak terpecah, sedangkan chemical ion itu tidak banyak terpecah.
dan kemudian field ionization juga tidak terpecah. Kemudian teknik yang lain adalah SIMS, jadi dia dengan sinar ini xenon ARNA yang diarahkan pada target molekul, jadi energinya ditransfer ke dalam molekul sehingga dia akan ini mengionisasi secondary ion, jadi yang menghasilkan M+ tapi less fermentation. Jadi ini karena ini tembakan lebih kuat, dia akan menghasilkan ini. Nah, menghasilkan fragmen yang lebih banyak dibandingkan ion molekulernya kecil. Jadi artinya apa? Dalam hal ini ion molekulernya itu tidak sebagai base peak, ya mungkin hanya sekitar 10% atau 20%. Nah, untuk teknik yang lain ada fase atau Bomberman, Anda bisa baca. Kemudian teknik elektrospray. Nah, penting elektrospray ini biasanya muncul di LCMS gitu. Jadi dia itu menghasilkan ini. Jadi ini agak aneh ya, di dalam elektron spray itu intinya adalah bahwa suatu cairan ini dikabutkan dahulu. Kemudian setelah dikabutkan itu dia akan bermuatan. Jadi dia akan dibuat semacam diionisasikan. Kemudian dia akan masuk ujung ini dispraykan, dan kemudian akan muncul droplet sini, dan dia bermuatan positif yang bisa dideteksi. Nah, ini juga sama. Nah, ini dalam LCMS. Jadi untuk sinar yang non volatil itu biasanya pakai elektron spray. Jadi kalau ada pertanyaan dengan LCMS itu kan ada itu HPLC disambungkan dengan LCMS, maka Anda juga akan tahu. Oke. Jadi apakah ada pertanyaan? Kita selesaikan sampai mungkin jam 10 aja gitu ya. Oke, jadi apakah ada pertanyaan? Saya rasa ini mungkin bentar, kita cek lagi. Kita ini sudah oke. Saya rasa untuk ini saya nggak tahu. Nanti gini aja, kita kesepakatan mungkin ujiannya mungkin kali ujiannya 2 kali ya. Jadi mungkin saya nggak tahu, mungkin besok karena mohon maaf. Sebenarnya pertemuan ini kan 3 jam tuh, 3 jam 1,5 jam, 1,5 jam tuh untuk ini, untuk pertemuan. Jadi istilahnya berarti satu pertemuan itu bisa untuk 2 ujian sebenarnya begitu. Jadi mungkin saya nggak tahu ini selesai, mungkin saya anggap ini belum selesai aja ya. Nanti kita mungkin saya lanjut dan hari Senin ini, terus kemudian nanti ujiannya nanti kesepakatan, tapi entahlah, nanti intinya Anda siap-siap aja, entah Senin atau hari Jumat ujiannya, atau kesepakatan Anda siap-siap ujian aja, karena sebenarnya secara prinsip materinya ini sudah masuk ya, intinya begitu. Oke, apa ada pertanyaan? Ini sebenarnya tinggal sedikit amat sih sebenarnya. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya cukup sekian aja karena ini materi yang sedikit baru. Jadi maksudnya baru itu adalah mungkin bisa jadi kuliahnya mungkin satu pertemuan lagi ya kayaknya ya. Karena mungkin kalau saya paksa ini kayaknya kalian juga biar harus belajar dahulu ini.
biar ada ide dulu, kemudian mungkin minggu depan ada ujian. Oke, terima kasih atas ini kehadirannya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon pamit, jangan lupa absen lo ya. Absennya masih buka. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.